Bisa, Pak. Terima kasih. Suara saya cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang dan tentunya mungkin selamat sore untuk teman-teman yang berada di Indonesia bagian tengah dan timur. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi dalam rangka penyebar luasan mengenai teknik perumahsakitan, maupun yang kedua adalah mengenai proses perencanaan rumah sakit yang selama ini banyak ditanyakan kepada kami. Saya coba kembali sedikit. Mudah-mudahan peserta semua sudah pernah membaca Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Rumah Sakit yang tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Eko. Tapi pada intinya adalah bahwa Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Rumah Sakit adalah bagaimana kesiapan rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan terbaik. Yang istilah Prof. Eko tadi adalah SMART, ya. Fasilitas aman untuk pengguna maupun dari pelaksana di rumah sakit. Kalau kita lihat Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit itu mengamanahkan kepada Kementerian Kesehatan dalam hal ini, ya. Kementerian Kesehatan untuk menelurkan pedoman-pedoman maupun Permenkes, ya. Ada dua Permenkes yang berkaitan dengan teknik rumah sakit, yaitu pertama mengenai persyaratan teknis bangunan dan prasarana. Itu Permenkes nomor 24 tahun 2016. Itu berisi lengkap seluruh persyaratan-persyaratan untuk seluruh aktivitas di rumah sakit. Kemudian ada juga tahun 2010 kalau saya nggak salah, itu Permenkes khusus mengenai listrik. Kemudian juga di Undang-Undang Kesehatan maupun Undang Rumah Sakit ada mengamanahkan kepada KARS, ya, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, untuk melaksanakan akreditasi kepada seluruh rumah sakit di Indonesia ini. Tidak lain semuanya adalah bagaimana seluruh fasilitas rumah sakit dapat berjalan dengan baik, aman, dan smart, istilahnya Pak Prof. Eko tadi. Kemudian satu hal yang mungkin yang sangat perlu kita perhatikan, banyaknya kasus-kasus hospital hazard. Kasus hospital hazard ini terjadi di rumah sakit, itu yang membuat konsultan perencana maupun rumah sakit mengadakan perubahan yang cukup fatal terhadap perencanaan rumah sakit. Contohnya seperti mungkin Bapak Ibu yang sering di ruang perawatan, mengapa pintu kamar mandi dibuka keluar. Kemudian mengapa jendela-jendela di lantai yang kedua ketiga itu harus paling tidak hanya bisa dibuka 10 cm. Ini karena kasus-kasusnya banyak pasien yang meloncat dari jendela. Kemudian kita lihat lagi kasus-kasus kebakaran di rumah-rumah sakit yang sering terjadi akhir-akhir ini. Kemudian kalau kita lihat juga hospital hazard, salah satu contohnya adalah apabila pasien masuk ke rumah sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab rumah sakit. Seandainya pengunjung datang, kemudian dia jalan di lantai yang licin, umpamanya, kemudian jatuh, itu adalah tugas dan tanggung jawab rumah sakit. Itu yang kita kategorikan sebagai hospital hazard. Kemudian kita harus ingat juga bahwa ada peraturan instansi terkait seperti SNI, PLN, PAM, dan sebagainya. Semuanya peraturan-peraturan ini bukan memberatkan rumah sakit, tapi justru membantu rumah sakit bagaimana supaya bisa beroperasi secara baik dan aman. Nah, ini pasal-pasal mengenai keselamatan, ya, perlindungan dan sebagainya, hampir semuanya tercakup ada di Undang-Undang Kesehatan maupun Undang Rumah Sakit. Azas tujuan kita lihat perlindungan, keselamatan pasien. Kemudian penyelenggara rumah sakit bertujuan keselamatan pasien. Kemudian juga persyaratan bangunan, perlindungan dan keselamatan bagi semua orang. Kemudian prasarana, keamanan serta keselamatan. Kemudian hak pasien, terhindar dari kerugian fisik dan materi. Ini semua pasal-pasal tidak lain adalah bagaimana kita bisa mengamankan
kemudian mengamankan pasien, pengunjung, maupun peralatan rumah sakit sendiri, termasuk petugasnya. Kemudian saya lanjutkan. Ketentuan yang berlaku secara universal ya, seluruh dunia ini, baik itu rumah sakit yang di pelosok pedalaman di puncak-puncak bukit, ya, maupun rumah-rumah sakit modern adalah higienitas dan keselamatan serta keamanan. Itu yang berlaku secara umum. Sehingga dimanapun rumah sakit berada, prioritas adalah higienitas, keselamatan, dan keamanan. Nah, kita sekarang tahu, mungkin ini pernah disampaikan oleh Pak John, kita sebagai insan rumah sakit, sebagai insan kesehatan, kita mengetahui rumah sakit itu tempat pertemuan dokter, perawat, keluarga, pasien, dan pengunjung. Kita sadari itu. Ya. Tapi kita tidak tahu konsekuensi dari tempat pertemuan tersebut. Kemudian rumah sakit tempat berkumpulnya pasien dengan daya tahan yang lemah. Nah, dengan kondisi akhir-akhir ini merupakan prioritas yang harus kita atasi, baik oleh rumah sakit maupun konsultan-konsultan perencana di bidang rumah sakitan. Kemudian ketiga, tempat terjadinya sumber berbagai penyakit. Ini kita sudah pahami semua dan kadang-kadang ini tidak kita sadari. Kemudian tempat timbulnya berbagai zat, gas, asap, dan berbahaya. Ya. Seperti N2, kemudian gas bakar, kemudian gas-gas CO2 yang dipakai juga ya untuk ditindakan bedah. Ya. Kemudian juga tempat perawatan orang sakit selama 24 jam, 7 hari seminggu. Ini persyaratan dari KARS, kalau kita lihat, bahwa rumah sakit harus 24 jam. Konsekuensi dengan ketentuan ini, maka sistem engineering ini berlaku secara tinggi sekali, ya, persyaratan ini. Dan terakhir adalah tempat dilakukan tindakan medis dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Ya. Ya. Kemudian saya coba memberikan gambaran mengenai hospital engineering sendiri. Itu mencakup semua yang berkaitan dengan arsitektur bangunan, berkaitan dengan ya, struktur bangunan, interior, pertamaan, jalan, parkir, dan pagar, kemudian mechanical dan electrical, kemudian peralatan kita bagi juga medik, penunjang medik, non-medik. Ini semua pakai dalam satu kesatuan dalam bidang hospital engineering. Pagar mungkin agak aneh gitu ya, tapi karena pagar merupakan bagian dari rumah sakit, sehingga kalau pagar itu rubuh dan menimpa warga di luar pagar tersebut, itu tetap menjadi tanggung jawab rumah sakit. Bahkan di beberapa rumah sakit, selain jalan pakai pagar, ada juga jembatan. Seperti Rumah Sakit Cipto, Karyadi, jembatan sebagai urat nadi di situ. Karena di situ terpasang kabel, pipa gas, kemudian pipa steam, air. Bayangkan kalau jembatan tersebut rubuh, maka seluruh fasilitas akan lockdown semuanya. Kemudian kalau kita melihat dengan sistem engineering maupun yang ada di rumah sakit, kalau kita bayangkan hotel bintang 7, ya, mungkin rumah sakit lebih dari hotel bintang 7. Ya. Sistemnya ada kurang lebih 18 yang ada. Mulai dari sistem kelistrikan, proteksi kebakaran, dan sebagainya, sampai medical gas. Karena di medical gas dan vakum medik ini di hotel tidak ada. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat, ada sistem yang ada di hotel juga ada, air uap dan air panas. Ya. Tapi yang tidak adalah proteksi radiasi. Ini tidak ada. Ya. Ini bagian penting dari rumah sakit. Proteksi radiasi, proteksi dari magnetic field, RF field, dan petir. Ya. Ini yang merupakan suatu bagian yang mungkin tidak ada di tempat-tempat lain, tapi ada di rumah sakit. Sehingga demikian kita lihat ada kurang lebih 18 sistem engineering yang ada di rumah sakit. Nah, kalau kita lihat persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, bahwa rumah sakit sistem engineering itu berlaku persyaratan yang sangat ketat sekali. Kapasitas harus cukup, kualitas harus baik, keandalan harus tinggi, kesinambungan fungsi harus dijamin, keselamatan dan keamanan penggunaannya. Kelima-lima item persyaratan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau satu saja tidak tercapai, maka praktis semuanya akan gagal. Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Ya.
ini ada suatu pelayanan medik. Pelayanan medik tersebut membutuhkan ruangan. Pelayanan medik tersebut membutuhkan alat. Bagaimana kita menyikapi pelayanan untuk menunjang pelayanan tersebut? Dia mempersyaratkan ruangan. Umpamanya ruangan harus shielding, ya, harus PB, harus pakai Faraday dan sebagainya. Ruangannya harus ber-AC, AC juga khusus dengan ketentuan tertentu, ya. Kemudian penerangan juga tertentu. Dan untuk alat yang menunjang pelayanan tersebut, itu memerlukan juga sub-sub dari engineering yang berlaku. Seperti alat butuh fondasi, artinya kita perlu orang struktur, alat perlu grounding, air panas, gas medik, vakum, listrik, dan sebagainya. Ya. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan, pelayanan medik yang dilakukan pada ruang tersebut harus ditunjang dan ditopang dan dibantu oleh sistem engineering yang ada di rumah sakitan. Nah, ini saya kasih contoh gambaran suatu pasien, seorang pasien, ya, di mana tingkat pelayanan medisnya yang kompleksitas. Yang sebelah kiri kita lihat, pasien ini berada di ICU, kemudian perlu diisolasi. Terus pasien ini juga perlu dia di hemodialisis. Jadi demikian kompleksnya, ya, pelayanan yang harus diberikan rumah sakit terhadap kasus-kasus pasien seperti ini. Jadi bukan hanya untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Nah, kita akan masuk dengan proses perencanaan rumah sakit. Proses perencanaan rumah sakit sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan, ya, dalam PMK Kementerian Kesehatan juga diperlihatkan. Inilah yang harus dilakukan, dilalui setiap kita memulai membangun suatu bangunan atau fasilitas di rumah sakit. Harus melalui proses studi kelayakan dulu, kemudian pembuatan master plan, dan baru DED. Akhir-akhir ini banyak, saya kira mungkin karena informasi yang kurang, banyak teman-teman di daerah langsung membuat gambar DED tanpa melalui pembuatan master plan dan studi. Sehingga dasar dia untuk membuat jumlah ruangan, jumlah besar ruangan, itu tidak mempunyai argumentasi yang kuat. Kalau kita lihat dari awal, kita lihat dengan studi kelayakan, ya. Wah, ini mohon maaf, ini kayaknya ada yang terlewat juga ini. Oke. Kalau kita lihat dari awal, dari studi kelayakan, ya, rekomendasi yang harus keluar dari studi kelayakan adalah mengenai master program. Master program ini selain dari hari studi, juga harus dari misi dan visi rumah sakit. Dan yang sekarang akhir-akhir ini sangat penting adalah dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari Kementerian Kesehatan, dari Pemda, legislatif, dan kalau rumah sakit yayasan adalah pemilik rumah sakit. Umpamanya, contohnya rumah sakit Persahabatan. Dia dikonsentrasi keunggulan di respirasi. Tapi dia mendapat penugasan untuk respirasi ibu dan anak. Itu adalah kebijaksanaan. Sehingga demikian kita lihat, semua dari 3 item ini akan kumpul dalam satu bentuk master program. Rekomendasi dari studi kelayakan ini harus diterapkan di master plan. Dalam master plan diimplementasikan dalam bentuk program pelayanan itu sendiri, program fungsi, program ketenagaan, program peralatan, program ruang, desain kriteria, bahkan pentahapan juga masuk, dan akhirnya block plan. Dokumen-dokumen inilah yang merupakan dokumen dasar bagi konsultan DED untuk membuat DED atau Detail Engineering Design. Jadi tidak bisa kalau konsultan perencana langsung membuat DED tanpa melihat atau tanpa melalui studi kelayakan dan master plan tersebut. Oke. Seperti kita ketahui, tujuan pembuatan master plan adalah meningkatkan program fungsi pelayanan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, meningkatkan penampilan fisik dengan pembangunan dan pengembangan yang terencana. Yang ketiga, menjaga konsistensi pengembangan pembangunan. Konsistensi ini yang selalu luput kita lihat. Jadi kadang-kadang membuat master plan, masternya ganti, planningnya juga ganti.
master plan kita bikin disiapkan untuk jangka waktu 15 sampai 20 tahun. Ya. Memang antara 2-3 tahun sampai 15 tahun, kalau ada perubahan ataupun ada penugasan-penugasan baru untuk rumah sakit, apakah dia ditunjuk sebagai rumah sakit regional atau ditunjuk sebagai rumah sakit yang menangani COVID, maka itu bisa dilakukan review pada pertengahan sebelum tahun ke-15. Dan juga sebagai salah satu dokumen perencana. Saya ingatkan lagi, ini merupakan dokumen perencana yang sangat vital untuk rumah sakit. Ya. Kalau kita tidak membuat ini, maka semua perencanaan akan selalu berubah. Direkturnya ganti, rencana pembangunan juga berganti. Sehingga kadang-kadang kita lihat, ada suatu rumah sakit, karena ada tersedia dana, lahannya terbatas, kemudian ada lahan kosong di belakang, maka ruang operasi dibangun di belakang. Ruang radiologinya jauh di belakang. Padahal ruang radiologi harus dekat dengan polinik. Kemudian ruang bedah harus dekat dengan ICU dan sebagainya. Ini sudah salah kaprah, sehingga perlu direview master plan rumah sakit tersebut. Mudah-mudahan bulan depan kita akan melihat suatu bagaimana merencanakan rumah sakit dari existing yang demikian crowded, akan kita bikin secara pentahapan bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu. Sehingga kita lihat bahwa kata kunci dari proses perencanaan rumah sakit adalah merupakan kegiatan kerjasama yang terintegrasi secara holistik seluruh disiplin engineering dengan pelayanan medik. Saya sudah mendorong ke teman-teman arsitek agar setiap mulai perencanaan, orang-orang MI, tenaga-tenaga harus segera diikutkan dari awal. Ya. Banyak kejadian-kejadian, begitu gambar arsitektur DENA sudah selesai, orang MI masuk, ternyata orang MI memerlukan ruang-ruangan, ini akan merubah-rubah sama sekali. Ya. Ini yang harus kita rubah pola berpikir seperti ini. Nah, kita masuk pada era adaptasi kehidupan baru. Seperti yang sudah digambarkan oleh Dr. Andi pada minggu yang lalu, ada beberapa hal yang sangat penting kita perhatikan dalam rangka penyusunan, mereview kembali, baik studi kelayakan maupun master plan maupun DED. Ya. Prioritas adalah mengenai alur kegiatan pelayanan, zoning fungsi ruang dan tata laut, bentuk karakteristik, program persyaratan hubungan, dan seterusnya, utility, dan sebagainya. Kalau kita lihat pengalaman sekarang, Bapak-Bapak mungkin sudah melihat bagaimana rumah sakit menghadapi pasien-pasien COVID, maka pasien-pasien COVID tidak boleh masuk langsung ke UGD yang ada sekarang. Konsekuensinya, rumah sakit harus membuat tenda-tenda darurat untuk menerima pasien tersebut. Kalau sempat pasien COVID masuk ke UGD, yang AC-nya AC split, ya, kemudian kita tahu sekarang sudah cukup santer, itu merupakan kemungkinan aerosol maupun airborne, maka seluruh rumah sakit itu harus disterilisasikan dan harus keluar dan kita harus didesinfektan semua. Ini konsekuensi seperti itu. Kemudian kedua, kita lihat bahwa untuk kamar jenazah mungkin tidak siap untuk pasien-pasien yang meninggal, sehingga kita lihat bahwa komposisi pembangunan ruang isolasi mungkin harus dilengkapi dengan ruang jenazah atau pemulasaran sejenak. Ini kewaspadaan yang sekarang kita sama-sama hadapi. Ya. Kalau dari sisi engineering hanya dua, percikan atau droplet maupun airborne saja. Ya. Dan di paparan dari Kementerian Kesehatan ada satu, yaitu kontak. Kontak akan diatasi dengan SOP dari rumah sakit tersebut. Saya memberikan satu ilustrasi saja bagaimana konsep desain atau ruang isolasi COVID yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dalam ini Direktur Fasis Pelayanan Medik, Fasis Kesehatan Medik, itu membagi dalam 3 zone, yaitu yang warna biru kita lihat di situ adalah untuk ruang staf, merah adalah untuk pasien, dan hijau sebelah kanan itu adalah untuk penunjang. Seandainya ini dibutuhkan seperti yang saya sebutkan tadi, perlu ruang jenazah, maka bisa ditambahkan ke sebelah kanannya lagi untuk ruangan pemulasaran jenazah. Kalau seandainya tidak, berarti kita ada SOP khusus membawa jenazah dari ruangan isolasi ke ruang jenazah.
tentunya proses ini memerlukan perhatian secara protokol penanganan jenazah. Kemudian yang menjadi perhatian juga adalah banyaknya kasus-kasus transmisi atau infeksi di petugas-petugas rumah sakit di isolasi COVID ini adalah di ruang ganti atau loker. Kalau di ruang-ruang loker biasa itu bisa keluar masuk pada satu tempat bisa, tapi khusus untuk ruang ini kita bagi dua, yang sebelah atas untuk masuk, ya, kemudian masuk ke daerah biru, ya. Kemudian yang bagian bawah adalah khusus untuk keluar. Untuk keluar kita lihat di situ ada namanya air shower, ya. Sehingga petugas-petugas yang sudah keluar, yang akan keluar, itu harus melalui air shower dulu. Mungkin air shower cukup mahal, tapi bisa diatasi dengan pancaran-pancaran cairan disinfektan, ya. Sehingga pada waktu dia berada penggantian, minimal sudah terdilusi virus-virus yang ada di APD-nya. Ya. Sehingga di sini akan diperkuat lagi AC, ya, exhaust yang ada di ruang loker di bagian bawah, ya, loker untuk keluar, itu harus di bagian bawah, tidak ke atas. Sehingga virus-virus itu tidak naik ke atas untuk dikeluarkan, tapi dari bawah. Sehingga jangan terjadi lagi petugas yang keluar masih membawa virus, mengganti pakaian, terkontaminasi dengan pakaiannya, sehingga keluar dan dia selalu membawa virus tersebut. Dan ini salah satu cara alternatif yang juga sudah disebarluaskan. Apa? Tinggal 5 menit, Pak. Oke, sebarluaskan oleh Kementerian Kesehatan, Direktur Fakultas Medis. Saya sudah minta izin untuk men-share ini, ya. Walaupun ini bukan merupakan pedoman baku, tapi ada pertanyaan-pertanyaan dari rumah sakit yang sudah memiliki beberapa ruang operasi, dia akan membangun atau mengganti salah satu ruang operasinya menjadi ruang operasi bertekanan negatif. Ya. Nah, ini sudah kita coba lakukan diskusi dengan Pak John dan sebagainya, dengan teman-teman yang lain, sehingga perlu penambahan ruang anterum seperti yang digambar di bawah ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu jelaskan, nanti ini bisa di-copy, bisa dilihat, dan kurang jelas nanti kita bisa diskusi. Dan ini contoh-contoh bagaimana kita mengkonversi tekanan positif itu menjadi seolah-olah negatif, ya, tapi negatif terhadap tekanan antara dengan ruangan antara, itu saja. Ya. Tekanan juga tetap positif di ruangan itu, tapi ada ruang antara sehingga tujuan kita membendung virus-virus di ruang operasi untuk tidak keluar ruangan, itu antara lain adalah juga dengan melalui ruang-ruang antara. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita mencoba mengatasi hal seperti itu. Ya. Dan ini rencananya nanti kita akan berikan suatu workshop merencanakan terpadu ruang operasi, ruangannya, ya, kemudian sistem AC-nya, sistem elektrikalnya, sistem gas mediknya, kemudian juga sistem penempatan alat-alat. Dan ini banyak terjadi. Bagaimana persyaratan ruang operasi? Kita rekomendasikan ruang operasi kalau bisa di lantai paling atas. Karena kita butuhkan antara lantai ke lantai minimal 4,5 sampai 5 meter. Ya. Dan juga atapnya kalau bisa plak beton. Ini yang mungkin kita mudah-mudahan bulan depan atau bulan September kita akan adakan workshop khusus untuk ruang operasi ini dan ruang operasi khusus untuk COVID. Ya. Nah, ini salah satu contoh air shower, ya, memang cukup mahal. Tapi ini adalah bagian-bagian yang harus kita rekomendasikan ke Bapak-Bapak Ibu sekalian dan bisa kita implementasikan dalam bentuk sederhana, bisa bikin dalam paket-paket maupun sistem-sistem yang ada di Indonesia saja. Dan ini adalah rekomendasi saja. Kalau kita tidak bisa menghasilkan ASI bertekanan negatif yang mungkin waktunya lama dan hanya terbatas, kalau perlu cepat sekali, kita bisa solusi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak John sebelumnya, ya. Dan antara lain juga kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan safeguard bed, ya, supaya pasien bisa udara atau infeksius itu bisa tersalurkan melalui HEPA filter yang kita siapkan. Saya kira cukup sekian dulu Pak Hendy, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka untuk teman saya Pak Bambang untuk meneruskan di perencanaan rumah sakit
selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak